Bab 216 Skor Xia Ziki. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tian Hao melangkah ke atas panggung di tengah hiruk-pikuk orang-orang, menunggu teriakan penonton mereda dengan senyum pahit. Hanya berkata, balet musim semi ini sungguh luar biasa. Sepertinya saya telah melihat tarian musim semi. Ini semacam seni yang elegan. Saya tidak tahu bagaimana beberapa guru berpikir. Petik 2. Lu Ling berkata, luar biasa. Xia Ziki, kamu adalah seorang jenius menyanyi. Sebenarnya, bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan, tetapi kamu selalu kekurangan kejeniusan yang berbakat untuk memanfaatkan potensi dirimu sendiri. Karena hanya dengan cara ini kamu dapat membiarkan dirimu memancarkan cahaya yang paling menyilaukan. Sejujurnya, aku penggemarmu sekarang. Aku tergila-gila padamu. Ayo, Xia Ziki. Petik 2. Apa? Penonton berteriak. Terima kasih. Su Bingyi berkata, Xia Ziki, suara treble-mu sangat mengagumkan. Kamu telah menggunakan keterampilan yang tak terbayangkan untuk menyanyikan lagu ini dengan sangat indah dan sangat berbeda. Bahkan lagu-lagu lain, di depan nyanyianmu, semuanya terlihat pucat dan lemah. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kamu telah menaikkan ambang batas permainan begitu tinggi sekaligus. Para pemain yang kamu terima pasti memiliki kekuatan yang lebih kuat dan kejutan yang lebih besar untuk dapat bernyanyi bersamamu. Bahu-membahu, kamu sekarang adalah standar tertinggi untuk menyanyi profesional dalam kompetisi ini. Apa? Penonton berteriak, terima kasih, terima kasih. Yan Bo berkata, sejujurnya, aku tidak bisa memberikan komentar apapun kecuali aku bisa berdiri dan bertepuk tangan. Ayo, Xia Ziki. Setelah itu, Yan Bo berada di antara teriakan penonton. 3 juri semua berdiri dan bertepuk tangan untuk Xia Ziki bersama-sama. Tian Hao berkata, 3 ahli Xia Ziki berdiri dan bertepuk tangan untukmu. Tapi sudah dikatakan, mereka telah sangat menghargai para pemain yang bermain di lapangan. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Xia Ziki berkata, terima kasih kepada para juri dan penonton atas pengakuan mereka. Serius, saya sangat berterima kasih kepada komposer Zhang Yu karena memberi saya lagu ini untuk dinyanyikan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah yang paling banyak saya nyanyikan dalam hidup saya. Lagu yang hebat. Terima kasih Zhang Yu. Terima kasih. Layar LED besar memberi Zhang Yu tepuk tangan dari dekat. Papapapap. Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Tian Hao berkata, oke. Dengan berakhirnya nyanyian pemain terakhir Xia Ziki malam ini, kita telah memasuki sesi penilaian. Dalam waktu 60 detik, semua orang harus mulai menilai dengan pencatat skor di tangan Anda. Harap bersiap, penilaian dimulai. Angka besar, 60, segera muncul di layar besar LED, dan hitungan mundur dimulai. Penonton di antara penonton mulai menggunakan pencatat skor mereka dan mulai memasukkan skor yang mereka anggap benar. 55, 54, 53, 3, 2, 1, 0. Di akhir 60 detik, Tian Hao berkata, penilaian selesai dan saluran telah ditutup. Mari kita lihat layar lebar dan lihat skor akhir pemain No. 12 Xia Ziki, kontes televisi penyanyi profesional nasional, disponsori oleh Golden Dragon Wine Group. Begitu iklan di layar besar LED selesai, penonton langsung mendengar musik yang menegangkan. Kepala penyanyi profesional yang telah selesai bernyanyi muncul di layar. Xia Ziki memiliki area tunggu penilaian independen di bagian atas. Segera, kepala Xia Ziki sedikit menoleh dan muncul di tempat pertama. Pada saat yang sama, data muncul kemudian. Suara efektif adalah 993, karya asli plus 0,1 poin, dan para pemain memperoleh rata-rata 10 poin. Wow, teriakan, memekakkan telinga terdengar di seluruh aula. Xia Ziki benar-benar mendapat skor sempurna. Ini adalah skor penuh kedua sejak dimulainya permainan. Balet musim semi dapat dikatakan telah menaklukkan semua penonton di aula sekaligus. Tian Hao tertawa, selamat kepada Xia Ziki pada tanggal 12, yang memenangkan skor penuh kedua sejak dimulainya kompetisi. Mari kita ucapkan selamat kepada Xia Ziki. Terdengar teriakan di antara penonton, musik penutup juga berbunyi, dan Xia Ziki tersenyum dan berjalan meninggalkan panggung. Pertandingan hari ini telah berakhir.
Xia Ziki dan Hu Yan menduduki peringkat pertama dalam grup ini, dan sudah dapat dikatakan telah mencapai final. Balet musim semi dan Anda adalah dua lagu saya yang terkenal. Begitu pertandingan berakhir malam itu, lagu itu langsung muncul di beranda yang direkomendasikan situs web utama, dan volume unduhannya meningkat pesat untuk sementara waktu. Terutama Anda adalah mataku, dipuji oleh orang-orang di seluruh negeri. Anda adalah mataku, ini adalah lagu dengan karakter publik. Baik itu melodi atau lirik, lagu ini sempurna. Karena penulisnya sepenuhnya dari sudut pandang kelompok tunanetra untuk menciptakan dan menyanyikannya, ia memiliki rasa substitusi dan daya tarik yang kuat. Terutama dalam kelompok khusus, mereka telah mendapatkan pujian yang luas. Bagaimanapun, komposer yang telah menciptakan kembali dengan sudut pandang mereka bukanlah tanpa, tetapi mereka jarang sekali. Di antara mereka yang bisa berteriak keras dan enak didengar, bahkan lebih jarang. Jadi Anda adalah mata saya, ini membuat mereka gembira, dan mereka telah mendapat kesempatan cetak ulang di lingkaran pertemanan. Tentu saja, balet musim semi, sebagai lagu dengan keterampilan tinggi dan aria yang indah, juga telah menjadi salah satu lagu terkenal standar dari repertoar profesional kelas 1. Komposer Zhang Yu terkenal dalam kompetisi nasional untuk sementara waktu. Beberapa lagu berturut-turut begitu indah, dan melintasi lingkaran profesional dan populer, dari yang sederhana hingga tingkat kesulitan tinggi, tidak ada yang tidak dikuasainya. Kira-kira seperti itu, apakah Anda percaya bahwa karya penulis lagu berbakat Zhang Yu masih dapat mempertahankan standar yang tinggi? Tidak ada kontroversi, dan banyak sekali bangunan telah dibangun di bawah pos tersebut, yang menunjukkan rasa hormat mereka terhadap bakat Zhang Yu yang berlebihan. Nama Zhang Yu juga melonjak dari seorang penulis novel web menjadi seorang penulis hebat di dunia komposer. Tentu saja, perdebatan tentang seberapa hebat lagu Zhang Yu selanjutnya masih berlangsung. Sebagai pemain lain yang selalu menyanyikan karya Zhang Yu, Tang Yuxin, yang terlihat sangat cantik, juga merupakan salah satu pemain yang banyak ditonton di babak selanjutnya. Hari kedua, babak kedua final, pertandingan kedua, dimulai sesuai jadwal. Ketika Zhang Yu dan kelompoknya muncul di lantai 2 aula studio, banyak orang melihatnya dan mengelilinginya, dan dengan bersemangat meminta Zhang Yu, Xia Ziki, dan Hu Yan untuk menandatangani sendiri. Di antara mereka, Zhang Yu adalah orang yang paling banyak membutuhkan tanda tangan. Bagaimanapun, di sini adalah penggemar profesional. Ini bukan lagi kategori penggemar biasa. Kebanyakan orang di sini masih mengagumi Zhang Yu, seorang komposer hebat. Lagi pula, begitu banyak lagu klasik yang berasal dari Zhang Yu sendiri. Dari sudut pandang mereka, bagaimana mungkin mereka tidak dikagumi dan digilai? Tangan Zhang Yu cepat, dan berapa banyak orang yang datang untuk meminta tanda tangannya dengan cepat terpecahkan. Tentu saja, tanda tangan Zhang Yu juga mengejutkan semua orang yang berusaha untuk menandatangani, dan pada saat yang sama dikagumi, layak menjadi komposer hebat, kata itu ditulis. Sebagai sempurna, di akhir permainan, Zhang Yu akhirnya mendapatkan semua tanda tangannya sebelum dia bisa duduk dan menonton permainan dengan aman. Zhang Yu melirik area musik Asia dan menemukan bahwa Dong Wen-san tidak datang, jadi dia berhenti memperhatikan. Tuan Zhang, Anda di sini, halo, Zhang Yu mendengar seseorang berbicara pada dirinya sendiri, berbalik dan tampak sedikit terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa itu adalah Dai Bin. Anda harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Dai Bin mengambil inisiatif untuk berbicara pada dirinya sendiri, dan dia juga dengan ramah menyebut dirinya Xiao Zhang dengan senyum di wajahnya. Zhang Yu dan Bai Ying saling memandang dengan aneh. Jeda Zhang Yu tidak lama, lalu dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, Dai." Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu sekarang telah mengubah beberapa lagu klasik berturut-turut, dapat dikatakan bahwa dia telah mendorong dirinya sendiri ke titik yang menantang dewa. Ini harus membuat Dai Bin sangat mementingkannya. Terutama kamu adalah mataku dan balet musim semi. Dua karya dewa kelas 1 ini telah berulang kali menegaskan kemampuan kreatif Zhang Yu. Kemampuan Zhang Yu tidak buruk, tetapi orang yang cakap itu benar-benar menandatangani perusahaan lawan, yang membuat Dai Bin cukup gelisah. Meskipun karya Zhang Yu ini masih dapat mempertahankan standar yang tinggi, sungguh sulit dipercaya. Namun ini tidak menutup kemungkinan. Mempertimbangkan kepentingan perusahaan, ia harus membayar Zhang Yu ini dengan baik. Tentu saja, semua ini hanya dalam kasus Zhang Yu di sisa kompetisi nasional,
dapat terus menulis keajaiban. Mulai sekarang, kuncinya adalah berbicara dengan pihak lain terlebih dahulu. Dai Bin tersenyum ramah, Tuan Zhang. Lihat, kompetisi nasional telah berlangsung begitu lama. Presiden Bai tidak pernah memperkenalkan kita. Jangan salahkan saya karena tidak mengenal emas dan batu giok, dan tidak mengenal Anda sebagai dewa yang agung. Saya tidak menyapa Anda sepanjang waktu. Tidakkah Anda akan marah kepada saya? Guru Xiao Zhang. Petik 2. Bai Ying mendengar kerutan di dahi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Jenderal Dai sopan. Saya bukan karakter yang dapat diletakkan di atas meja, dan wajar bagi Dai untuk tidak mengenalnya. Hei, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dai Bin tertawa. Tuan Xiao Zhang sekarang adalah komposer nasional. Terlalu rendah hati untuk menjadi sombong. Tuan Xiao Zhang, saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk tinggal di sini. Telepon, cari kesempatan untuk keluar untuk makan ringan dan mengobrol nanti, oke. Bai Ying tidak senang dengan Dai Bin ketika dia mengambil inisiatif untuk membuat Zhang Yu di depannya. Tetapi Bai Ying tidak senang, dan tidak mengatakan apapun. Meskipun dia dan Zhang Yu menandatangani hubungan kontrak, hubungan antara manusia lebih besar daripada batasan yang mengikat. Jika Anda seorang komposer biasa, Anda mungkin harus berpartisipasi di dalamnya sendiri, menunjukkan bahwa Zhang Yu adalah komposer yang dikontrak oleh perusahaan Anda. Dai Bin, sebaiknya Anda tidak melupakannya. Ayo pergi dengan tenang. Tetapi Zhang Yu berbeda. Zhang Yu sekarang adalah seorang komposer terkenal di seluruh negeri. Dia dapat dikatakan sebagai orang yang brilian dan berbakat. Mengenai urusan Zhang Yu, dia masih tidak nyaman untuk berpartisipasi di dalamnya. Itu tergantung pada maknanya sendiri, yang disebut setidaknya rasa hormat. Zhang Yu menyeringai dan tersenyum, ponselku, saudari Bai tahu. Jika Dai ingin menemukanku, dia dapat menghubungi saudari Bai secara langsung dan biarkan dia mengaturnya. Zhang Yu akhirnya mendorong Bai Ying ke meja depan dan bertindak sebagai perisai. Bai Ying sangat senang. Ini membuktikan bahwa Zhang Yu tidak ingin menghubungi Dai Bin, dan niatnya untuk membiarkan orang lain lewat terungkap, dan dia benar-benar telah memberikan orang lain di balik pintu tertutup. Bai Ying tertawa, ada sesuatu untuk dimakan. Bagaimana Dai Zai bisa menghabiskan uang? Suatu hari nanti aku akan menjadi timur. Tuan Dai harus berkunjung. Dai Bin juga tahu bahwa Zhang Yu tidak berniat menghubunginya sendiri, dan tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dia tidak akrab dengan pihak lain, bagaimana dia bisa begitu mudah berteman dengan dirinya sendiri. Saat ini, sepertinya dia tidak bisa makan tahu panas, jadi dia tersenyum pada Bai Ying dan berkata, baiklah. Suatu hari nanti, suatu saat, aku akan mabuk dengan Bai. Zhang Yu duduk di samping dan tidak berbicara. Bai Ying dan Dai Bin berbicara beberapa patah kata, dan tidak mengatakan apapun lagi. Penonton di studio sudah penuh. Dengan musik pembuka, Tian Hao kembali melakukan debutnya. Pada saat yang sama, dengan perkenalannya, 12 pemain muncul dan menyapa penonton. Akhirnya, 3 anggota kelompok peninjau ahli datang ke tempat duduk mereka untuk duduk. Tian Hao menatap Yan Bo dan berkata, Tuan Yan Bo, kompetisi tadi malam sangat ketat. Meskipun skor rata-ratanya tinggi, ada 2 nilai penuh. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Yan Bo Dao, saya tidak punya pandangan khusus. Hanya kompetisi yang bisa membuat kemajuan. Kompetisi tanpa kompetisi tidak akan mendatangkan penonton dan kesenangan bagi penonton. Jika saya bisa memilih, saya harap pertandingan malam ini persaingannya bisa lebih ketat, sehingga setidaknya saya bisa menjamin bahwa saya tidak akan tertidur menonton dan menonton. Hahaha, penonton tertawa. Tian Hao tersenyum dan menoleh ke Su Bingyi, dan berkata, Tuan Su Bingyi, Anda selalu mengatakan bahwa Anda ingin melihat para pemain membuat kemajuan besar di lain waktu. Saya ingin bertanya kepada Anda, jangan katakan lain kali ini. Apakah menurut Anda setelah sekian hari kompetisi, apakah para pemain membuat kemajuan besar dalam kompetisi ini? Su Bingyi berkata, tentu saja ada kemajuan, dan besarnya kemajuan itu masih besar. Poin ini, kita bisa melihat petunjuknya dari intensitas pertandingan tadi malam. Menurut pendapat saya, di antara para pemain tadi malam, ambil saja yang mana saja. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekuatan 3 pemain sebelumnya. Namun pada akhirnya, sejumlah besar dari mereka akan berhenti di babak kedua. Meskipun ini membuat saya merasa sangat terjerat.
Namun seperti yang dikatakan Lao Yan, jika ada persaingan, akan ada kemajuan. Karena keterikatan tidak dapat dihindari, lebih baik membiarkan keterikatan itu semakin terjerat. Setidaknya kita juga menikmati pertandingan yang luar biasa. Terdengar teriakan dan tepuk tangan. Tian Hao menatap Luling dan tertawa. Tuan Luling, skor para pemain sangat tinggi tadi malam. Apakah menurut Anda ini akan memengaruhi penampilan para pemain malam ini? Apakah Anda punya saran yang bagus? Luling berkata, sebenarnya, menurut saya, dampaknya pasti ada. Sejak awal kompetisi nasional, tekanannya sudah ada. Pemain yang ingin tetap berada di panggung ini harus menunjukkan kekuatan penuh mereka sekarang. Anda perlu dari bernyanyi, hingga topan, hingga keindahan menari, pastikan untuk memberi penonton tampilan yang segar. Apa yang harus dikatakan? Saran saya, jangan pikirkan lagi apa yang disarankan, saatnya melakukan apa yang menurut Anda adalah penampilan yang tepat. Petik 2. Papa, tepuk tangan meletus. Tian Hao berkata, oke. Ayo ikut kompetisi. Lihat bagaimana para pemain tampil malam ini. Kompetisi resmi dimulai. Para penyanyi sebelumnya melanjutkan ke level tinggi kemarin. Baik itu pekerjaan atau bernyanyi, ada sentuhan akhir yang sering. Skornya seperti kemarin, dan skor tinggi telah muncul satu demi satu. Saat permainan berlanjut, perbedaan skor pemain sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa kombinasi kategori meningkat secara bergantian. Kecuali Xia Ziki dan Hu Yan kemarin, nilai penuh tidak ditantang. Hampir skor selanjutnya tidak dianggap sebagai skor aman. Ketiga anggota kelompok peninjau ahli memberikan peringkat yang sangat tinggi kepada para pemain malam ini. Seorang penyanyi wanita menghela napas, menggelengkan kepalanya, berjalan meninggalkan panggung dengan ekspresi kehilangan dan skor yang tidak puas. Tian Hao berkata, pemain berikutnya yang akan bermain adalah pemain nomor 20 malam ini, Tang Yuxin dari kelompok penyanyi populer. Para pemain Tang Yuxin tampil langsung di final preferal berdasarkan kualifikasi tempat. Dan itu adalah lagu emas populer kelompok populer, Understanding Singer. Apa pendapat ketiga guru tentang penampilan Tang Yuxin? Luling berkata, Anda dapat mengatakan bahwa Tang Yuxin adalah salah satu pemain yang paling saya nantikan malam ini. Saya berharap dapat mendengar lagu ini, Chan Live Without You, yang juga ditulis oleh Zhang Yu. Saya penasaran. Lagu apa itu? Bisakah saya mempertahankan standar tinggi Zhang Yu sepanjang waktu? Jadi saya menantikannya. Su Bingyi berkata, saya juga menantikan penampilan luar biasa Tang Yuxin. Sejujurnya, lagu-lagu Zhang Yu tidak pernah mengecewakan kita. Saya harap dia dapat melanjutkan keajaiban ini. Meskipun mungkin digambarkan dengan keajaiban, mungkin kata-katanya agak tidak memadai. Tetapi memang, karyanya selalu menjunjung tinggi kata keajaiban, dan saya benar-benar tidak dapat menemukan kata sifat lainnya. Petik 2. Yan Bodao, di masa lalu, karya-karya Zhang Yu sebagian besar terkait erat dengan ranah ideologis. Ada konotasi ideologis yang tinggi. Saya harus mengatakan bahwa ini sangat berbasis massa. Tentu saja, saya tidak bermaksud bahwa Zhang Yu tidak dapat menulis lagu yang sulit. Balet musim semi, tadi malam sangat sulit. Sulit dibayangkan, ini sudah dapat membuktikan kekuatan kreatif Zhang Yu. Saya hanya berpikir, apa lagu, Tonight Without You, ini? Lagu seperti itu. Tetapi saya pikir pasti ada kejutan. Mengenai seberapa besar kejutannya, sulit untuk dikatakan. Petik 2. Di tengah tepuk tangan penonton, lampu panggung perlahan meredup. Layar LED besar di tengah panggung muncul dengan Tang Yuxin yang santai. Halo semuanya, saya Tang Yuxin. Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu untuk kalian, juga dari lagu Chan Live Without You, yang ditulis oleh Zhang Yu. Bagaimana menurutku lagu ini? Dari melodi hingga lirik dan aransemennya, menurutku lagu ini sempurna. Aku harap aku bisa menyanyikan lagu ini dengan baik malam ini, dan biarkan aku menyanyikan suara seperti itu, aku harap semua orang bisa menikmati nyanyianku. Ayo, Tang Yuxin. Begitu lampu panggung menyala, Tang Yuxin datang ke tengah panggung dan menenangkan suasana hatinya terlebih dahulu. Setelah menyesuaikan keadaan, dia mengangguk ke tangan pemain keyboard. Pemain keyboard menekan tuts-tutsnya, dan suara piano melewati sistem suara, melayang dengan lembut dan menenangkan di aula, sehingga setiap orang dapat rileks dan mendengarkan. Pemain keyboard mengikuti intro untuk menyelesaikan chord terakhir, dan penonton sangat tenang.
Tang Yuxin mengambil mikrofon. Kau membuka lenganmu dan melelehkanku. Kau memutar ujung jarimu dan menghancurkanku. Kau mengaduk-aduk situasi dan menyapuku. Kau membuat gelombang dan meninggalkanku. Kita berdua, ini tidak adil. Cinta dan benci semuanya dikendalikan olehmu. Tapi hari ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kau mencintaiku atau tidak? Iya. Kita berdua, ini tidak adil. Cinta dan benci semuanya dikendalikan olehmu. Tapi hari ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kau mencintaiku atau tidak? Aku. Suara piano itu sederhana dan menyentuh. Tidak bisa tanpamu, mengekspresikan emosi khusus. Sebenarnya, itu adalah emosi yang tidak adil di antara orang-orang. Dalam emosi ini, seseorang secara sepihak memberi dan menoleransi, tetapi akhirnya tidak mendapatkan imbalan apapun, tetapi pemilik emosi itu masih melekat padanya bertahan, seolah-olah ngengat sedang memadamkan api. Emosi yang tak terpisahkan ini juga merupakan jenis emosi universal dan perasaan tulus dari orang-orang. Orang yang Anda cintai mungkin tidak mencintai Anda, tetapi Anda tetap mencintainya dengan gigih, karena Anda tidak punya cara untuk meninggalkannya. Ketika Tang Yuxin bernyanyi, sesuai dengan permintaan Zhang Yu, ia berinvestasi dalam emosi khusus ini, hanya untuk mengekspresikan jenis rasa sakit dan kegigihan yang dihadapi orang-orang ketika memilih. Dengan melodi musik, Tang Yuxin bergumam dari hati ke perjuangan, dan kemudian bernyanyi dengan perasaan yang tidak adil, yang dapat dikatakan dibagi menjadi 3 tahap dan ditangani dengan 3 keadaan. Tiba-tiba menggerakkan semua orang di aula. Banyak orang, mereka yang menyembunyikan emosi tidak adil yang sama di hati mereka, meneteskan air mata. Aku, keduanya, terlalu tidak adil. Cinta dan benci semuanya di bawah kendalimu. Tidak, 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 tetapi hari ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Iya. Kita berdua, itu tidak adil. Cinta dan benci semuanya di bawah kendalimu. Ya, tetapi hari ini, aku telah pergi tanpamu. Entah kau suka atau tidak. Aku, dengan berakhirnya nada terakhir Tang Yuxin, penonton berteriak memekakkan telinga. Nyanyian Tang Yuxin dapat dikatakan sebagai nyanyian yang sempurna, dapat dikatakan telah menulari semua orang yang hadir. Ketika Tang Yuxin bernyanyi, air matanya selalu mengalir. Ketika penonton berdiri dan bertepuk tangan serta berteriak setelah bernyanyi, dia tidak dapat menahan air matanya. Tian Hao datang ke sisi Tang Yuxin dan berkata, "Keren. Keren, emosi yang tidak bisa dipisahkan dari Anda benar-benar terasa dalam benak orang-orang." Apa pendapat beberapa guru? Luling berkata, "Aku sangat menyukai lagu ini." Sungguh, Tang Yuxin, kamu tidak bisa hidup tanpa lagu ini, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Di setiap tahap, kamu menggunakan emosi yang berbeda untuk menafsirkannya. Itu sempurna. Sekarang, Tang Yuxin, aku pikir kamu adalah penyanyi yang paling sombong dalam keterampilan menyanyi dan penampilan panggung grup pop. Sungguh, ada teriakan dan tepuk tangan. Terima kasih guru. Su Bingyi berkata, meskipun aku pikir pekerjaan Zhang Yu akan mempertahankan standar yang tinggi di awal. Tetapi sebelum hasil akhirnya keluar, aku masih memiliki sedikit gumaman di hatiku. Tetapi hasil akhirnya masih sama, dan lagunya tidak buruk. Tang Yuxin, kamu adalah penyanyi wanita yang hampir sempurna dalam bernyanyi. Aku pikir kamu memiliki kemampuan untuk memenangkan kejuaraan. Ayo, ada teriakan dan tepuk tangan. Terima kasih guru. Yanbo berkata, tidak ada yang perlu saya katakan. Tang Yuxin, menurut saya, nyanyian Anda tidak berbeda dengan bintang-bintang terkenal di negara ini. Jika Anda dapat mengeluarkan semua emosi batin Anda seperti ini, penyanyi yang mengekspresikan suaranya tidak akan mendapat nilai penuh, bahkan saya merasa tidak adil. Terdengar teriakan dan tepuk tangan. Terima kasih guru. Terima kasih. Tian Hao berkata, Tang Yuxin, ketiga guru sangat menghargai nyanyian Anda. Guru Yanbo, bahkan menganggap Anda sebanding dengan bintang top dalam negeri. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tang Yuxin berkata, terima kasih guru atas pengakuannya. Sejujurnya, evaluasi ini membuatku sangat takut. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar tingkat nyanyianku mencapai harapan para guru. Namun, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zhang Yu, berterima kasih padanya. Biarkan aku menyanyikan lagu ini, berterima kasih padanya. Layar LED besar memberi Zhang Yu bidikan close-up yang disambut tepuk tangan. Bunga popi.
Ada juga tepuk tangan meriah dari penonton. Tian Hao berkata, oke. Dengan berakhirnya nyanyian pemain ke-20 Tang Yuxin, kita memasuki sesi penilaian. Dalam waktu 60 detik, semua orang harus mulai menilai dengan pencatat skor di tangan kalian. Harap bersiap, penilaian dimulai. Angka besar, 60, segera muncul di layar besar LED, dan hitungan mundur dimulai. Penonton di antara penonton mulai menggunakan pencatat skor mereka dan mulai memasukkan skor yang menurut mereka benar. 55, 54, 53, 3, 2, 1, 0. Di akhir 60 detik, Tian Hao berkata, penilaian selesai dan saluran ditutup. Mari kita lihat layar lebar dan lihat bagaimana pemain nomor 20 Tang Yuxin mencetak skor terakhir. Kontes televisi penyanyi profesional nasional, disponsori oleh Golden Dragon Wine Group. Begitu iklan layar lebar LED selesai, penonton langsung mendengar musik yang menegangkan. Di layar, avatar penyanyi pop yang telah selesai bernyanyi muncul di layar. Area tunggu penilaian independen Tang Yuxin di bagian atas. Segera, avatar Tang Yuxin berputar dan Hu berdampingan. Pada saat yang sama, data muncul kemudian, suara yang sah adalah 986, karya asli plus 0,1 poin, dan skor rata-rata akhir para pemain adalah 10 menit. Wow, teriakan memekakkan telinga terdengar. Tang Yuxin benar-benar mendapat skor sempurna. Ini adalah skor penuh ketiga sejak dimulainya kompetisi nasional. Demikian pula, Chan Life Without You, karya Zhang Yu juga menaklukkan estetika semua penonton. Tian Hao tertawa, selamat kepada pemain 0-20 Tang Yuxin atas skor penuhnya. Mari kita ucapkan selamat kepada Tang Yuxin. Terdengar teriakan di antara penonton, musik penutup juga berbunyi. Tang Yuxin melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berjalan meninggalkan panggung. Segera, pertandingan hari itu berakhir. Dengan 3 poin penuh, Xia Ziki, Tang Yuxin, dan Huyan, masing-masing, melaju ke pertandingan terakhir final, Liga Champions. Zhou Guang berada di peringkat ke-7 dalam grup profesional. Hanya satu perbedaan yang tereliminasi. Begitu pertandingan malam itu berakhir, Anda tidak dapat melakukannya tanpa Anda, dan segera menjadi lagu hit malam itu lagi, dan volume unduhan melonjak dengan cepat. Banyak orang sangat menyukai lagu ini. Salah satunya adalah lirik dan melodinya sangat indah, dan yang lainnya adalah keterampilan menyanyi Tang Yuxin sangat sombong. Apakah itu keterampilan menyanyi atau ekspresi panggung? Mereka telah menaklukkan semua orang yang mendengarkan lagu ini untuk pertama kalinya. Topik komposer Zhang Yu bahkan lebih panas. Banyak orang memprediksi lagu seperti apa yang akan ditulis Zhang Yu di final. Bagaimanapun, beberapa lagu klasik berturut-turut telah membuktikan bahwa standar kreatif Zhang Yu tinggi dan telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Secara bertahap suara aneh muncul di pos tema kompetisi nasional. Temanya adalah, apakah menurut Anda karya Zhang Yu harus dilarang berpartisipasi dalam kompetisi nasional? Menurut saya, karya Zhang Yu dilarang ikut serta. Setiap pemain telah mempersiapkan diri untuk kompetisi nasional selama bertahun-tahun, mengasah keterampilan menyanyi, menghabiskan uang untuk membeli karya, membuat iringan, dan berlatih secara intensif. Periode kerja keras ini tidak terbayangkan. Masih belum ada cara untuk maju. Bukan karena penyanyi kurang dalam bernyanyi atau panggungnya kurang bagus. Tetapi karyanya kurang bertenaga. Pemain lain belum melihat sorotan khusus karena perbandingan karya. Yah, itu bisa sampai ke final. Ini tidak adil bagi penyanyi lain yang tidak dapat menemukan karya yang bagus. Bagi Zhang Yu, seorang komposer yang secara artifisial dapat mengganggu kompetisi, ia harus diblokir, hanya untuk menjamin keadilan dan kejujuran kompetisi nasional. Seorang penyanyi yang tidak peduli bagaimana ia bernyanyi, tetapi selalu ingin menggunakan otaknya. Setiap kali kompetisi, ia menyanyikan lagu-lagu lama, lagu-lagu sampah. Tidak pernah ada inovasi dan kreativitas. Dibandingkan dengan kompetisi, orang-orang menulis beberapa lagu yang bagus. Anda masih iri, dan benci. Punya kemampuan menulis untuk diri sendiri. Menurutku dunia ini tidak lebih bodoh. Karena orang baik, karya bagus, dan penonton menyukainya, mereka harus diblokir. Sungguh keliru. Apakah itu berarti bahwa penonton di lantai atas di negara ini harus mendengarkan lagu-lagu yang buruk? Itu tidak baik lagu sampah, hanya untuk apa yang disebut keadilan secara sepihak. Dalam hal itu,
kompetisi nasional hanya menyanyikan lagu untuk semua orang. Dari awal hingga final, itu tidak adil. Menurutku kompetisi nasional tidak akan dijalankan lagi. Itu adil. Terlepas jika dia rusak, tidak ada yang akan bernyanyi. Itu adil. Sekarang banyak penyanyi seperti ini. Jelas bahwa tingkat bernyanyi mereka tidak bagus. Mereka mengeluh tentang ini sepanjang hari, mengeluh tentang itu. Bahkan jika orang menulis beberapa lagu bagus, Anda tidak dapat membacanya, dan itu tidak adil. Tidak heran lagu-lagu air liur di industri hiburan merajalela. Saya tidak dapat menghasilkan lagu yang layak selama bertahun-tahun. Itu karena ide-ide arus utama dalam industri hiburan sempit, dekaden, dan kejam, yang pada dasarnya membatasi penciptaan dan produktivitas lagu-lagu yang bagus. Petik 2. Tidak, sekarang banyak penyanyi, begitu di atas panggung, hanya tahu untuk bermain bodoh, menjual imut, batas bawah IQ pertunjukan tanpa dasar. Bernyanyi di mulut, semua mengerang tanpa penyakit, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Meremehkan plus 1, meremehkan plus 2, petik 2 petik 2. Postingan itu juga sangat populer untuk sementara waktu. Tentu saja, kecuali beberapa orang yang menargetkan Zhang Yu dan tidak memiliki tujuan. Mendukung kasus Zhang Yu hampir sepihak. Sebenarnya, sejak dimulainya kompetisi nasional, perdebatan tentang Zhang Yu tidak pernah berhenti. Zhang Yu sedang sibuk saat ini. Sebenarnya, dia mulai mempersiapkan lagu untuk 3 orang Shiaziki pada malam pertempuran terakhir. Dapat dikatakan bahwa saya telah memeras otak saya baru-baru ini, banyak berpikir, dan banyak membalikkan, dan selalu merasa tidak pantas. Akhirnya, tadi malam, Zhang Yu akhirnya memperhatikan dan memutuskan 3 lagu. Keesokan paginya, ketiga Shiaziki datang ke kamar Zhang Yu. Zhang Yu mengeluarkan 3 lembar musik dan memberikannya kepada 3 orang, dan menugaskan tugas kepada masing-masing dari mereka. Di antara mereka, lagu-lagu Tang Yuxin dan Hu Yan lebih merepotkan, mereka perlu menemukan beberapa bantuan asing khusus, dan itu mungkin menghabiskan sedikit uang. Tetapi dari sudut pandang Zhang Yu, keduanya bukanlah uang yang buruk, dan apakah penampilannya sesuai standar jauh lebih penting daripada uang. Setelah mendengarkan rincian analisis Zhang Yu, Tang Yuxin dan Hu Yan tidak keberatan dengan persyaratan ketat Zhang Yu. Bagaimanapun, kekuatan kreatif Zhang Yu telah membuat mereka sangat dipercaya. Terlebih lagi, karya-karya yang diberikan Zhang Yu kepadanya, begitu dia mendengar melodi dan persyaratannya, dia tahu bahwa dia tinggi keduanya adalah orang-orang yang memiliki persyaratan tinggi pada efek panggung. Selama efek akhir dapat ditingkatkan, mereka akan bersedia untuk bersusah payah. Keduanya menerima tugas yang dikirim oleh Zhang Yu, dan pergi ke masing-masing secara terpisah. Lagu Shiaziki tidak perlu mencari bantuan asing, tetapi itu tidak mudah. Karena pekerjaan tersebut telah mengubah gaya bernyanyi sebelumnya dan memasukkan gaya baru, dapat dikatakan bahwa sulit untuk bernyanyi, dan telah naik ke tingkat berikutnya, dan interval membutuhkan banyak waktu latihan. Hampir sibuk sepanjang hari, Zhang Yu membantu Shiaziki untuk menganalisis pekerjaan, menyesuaikan nada, memposisikan ulang posisi vokalisasi, dan menggigit kata, del, faktor-faktor kunci. Tang Yuxin dan Hu Yan, masing-masing dengan kemampuan mereka sendiri, juga menghubungi asisten yang mereka cari, dan mulai mempersiapkan pekerjaan mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya adalah tahap latihan intensif, kali ini karena banyaknya orang yang terlibat, Zhang Yu adalah keluarga lain yang menjalankan 3, sibuk menendang bagian belakang kepalanya dan membayar banyak energi. Untungnya, Xiao Zhang yang berbakat dan konduktor Wu Jun, serta beberapa anggota band elektroakustik, memiliki hubungan yang lebih kuat. Band itu adalah pesta, tidak termasuk waktu latihan orang lain. Mereka semua datang untuk membantu Zhang Yu. Mereka masih hidup, salah satunya tentu saja, kekuatan Tuan Xiao Zhang menaklukkan beberapa orang, dan sekarang semua orang menjadi teman. Alasan kedua adalah bahwa karya Zhang Yu telah membuat mereka lebih menakjubkan. Saya ingin membantu, dan memanfaatkan lagu-lagu ini sebaik-baiknya. Dong Wensan juga sibuk akhir-akhir ini, ia memimpin dan beberapa komposer terkenal, mencurahkan seluruh energinya untuk para pemain yang juga mencapai final. Dari menyanyi, hingga aransemen, hingga desain panggung. Dong Wensan juga berharap bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah karya Zhang Yu memenangkan kejuaraan dengan lancar. Tim kecil Dong Wensan juga tampil dengan segenap kekuatan mereka,
bersumpah bahwa mereka tidak boleh membiarkan lagu-lagu Zhang Yu masuk 3 besar. Masing-masing sibuk dan punya pikirannya sendiri. Di babak final-final nasional, malam kejuaraan pun berangsur-angsur tiba. Di periode kompetisi nasional, karena banyaknya penampilan klasik yang terus-menerus, popularitas final mencapai puncaknya, dan ratingnya lebih tinggi dari hampir semua program untuk sementara waktu. Bahkan gala festival musim semi, yang telah memasuki akhir geladi bersih, tidak sepopuler kompetisi nasional. Dan Zhang Yu, yang bersembunyi di balik para pemain panas, sebenarnya adalah pendorong bahan bakar yang tak terpisahkan. Malam ini akan menjadi malam kejuaraan. Siapa yang akhirnya bisa memenangkan kejuaraan final tergantung pada penampilan kedua belas pemain malam ini. Pada menit terakhir, Zhang Yu menyelesaikan semua latihan. Mampu mendapatkan semua nyanyian dan desain panggung dari 3 orang Xia Ziki bukanlah tekanan kecil bagi Zhang Yu, tetapi untungnya, semuanya sudah selesai. Pada malam kejuaraan, Zhang Yu dan rombongannya masih datang ke area tamu di lantai 2 untuk duduk. Han Jie tidak datang karena dia sangat merindukannya, dan kembali ke kota Zonghai pada hari kedua setelah menonton putaran kedua Xia Ziki. Hanya Zhang Yu, Bai Ying, dan Cai Sangming yang datang ke lokasi kompetisi. Karena pertarungan kejuaraan, dapat dikatakan bahwa tidak ada kursi di lapangan. Pengemudi dan 2 anggota staf yang telah menemani saya untuk menonton pertandingan sebelumnya tidak mendapat tempat, dan hanya bisa duduk di mobil dan menonton webcast. Zhang Yu dan rombongannya duduk tak lama kemudian, dan seorang anggota staf datang dan mengatakan bahwa panitia penyelenggara harus mengubah posisi untuk beberapa orang. Zhang Yu secara khusus diundang untuk duduk di baris pertama lantai pertama. Zhang Yu dan Bai Ying saling memandang, dan tidak mengatakan apa-apa. Karena ada lokasi yang bagus, siapa yang masih menontonnya di lantai 2? Beberapa orang meninggalkan tempat duduk mereka dan duduk di baris pertama lobi. Duduk di lantai 2, Dong Wen-san mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Saya harus tahu berapa kali saya datang untuk melihat kompetisi nasional dan menjadi juri. Mengapa saya tidak melihat panitia penyelenggara mengundang saya untuk duduk di lantai pertama? Kualifikasi apa yang dimiliki Zhang Yu ini? Apakah ketua panitia penyelenggara ditendang oleh keledai? Panitia penyelenggara nasional sebenarnya memiliki ide dan gagasannya sendiri. Kejelasan yang dapat dimiliki kompetisi nasional ini dapat dikatakan memiliki hubungan langsung dengan Zhang Yu, seorang komposer anti-kompetitif. Ini juga membuat panitia penyelenggara merasa lebih nyaman dengan Zhang Yu, jadi dia merawatnya secara khusus dan mengatur tempat duduk yang lebih baik untuknya. Mungkin kompetisi berikutnya dapat diadakan seolah-olah kali ini sangat sukses, dan peran Zhang Yu tidak dapat diremehkan. Setelah Zhang Yu duduk, orang-orang dari waktu ke waktu bergegas datang dan meminta dirinya untuk menandatangani dan mengambil foto. Zhang Yu, yang mengetahui semua ini, juga bersikap sopan. Saat waktu pertandingan semakin dekat, semakin banyak orang di lapangan. Tak lama kemudian tidak ada lagi kursi, menunggu saat pertandingan resmi dimulai. Lampu di antara penonton berangsur-angsur meredup. Layar LED besar di tengah panggung menyala, dan gambar 12 orang yang memasuki pertempuran penentu malam juara berkedip dalam pola tangga. Hitung lampu-lampu, dan konvergen dari sekeliling ke platform pengangkat otomatis yang naik secara bertahap. Di atas meja diletakkan 2 piala dengan bentuk yang berbeda. Satu adalah sekumpulan bintang kecil yang mengembun menjadi bintang besar. Yang lainnya adalah tangan abstrak yang memegang mikrofon. Lampu panggung menyinari piala kejuaraan yang dirancang dengan indah, memancarkan cahaya yang istimewa. Kompetisi nasional telah melalui kompetisi di divisi, penyisihan, final periferal, dan 2 putaran pertama final, dan akhirnya tiba pada malam kejuaraan ini malam ini. Dapat dikatakan bahwa 12 orang yang tersisa di panggung malam ini adalah dari puluhan ribu pelamar, selangkah demi selangkah hingga saat ini. Petik 2. Tian Hao memegang mikrofon dan naik ke panggung sambil berbicara, dan akhirnya berhenti di samping meja piala. Tian Hao di depan kamera pertama-tama melihat piala, lalu menoleh ke penonton, dan berkata, piala kejuaraan sudah dekat. Tetapi semua orang harus tahu, hanya 2 dari mereka yang akan mendapatkan penghargaan ini. Mengenai siapa mereka, kita masih tidak ada yang tahu. Tetapi kita hanya tahu bahwa semuanya mungkin terjadi sejak mereka berdiri di sini. Apa yang teman-teman Anda tunggu? Mari kita bersorak dan sambut 3 juri malam ini.
Petik 2. Di tengah musik yang memekakkan telinga dan sorak-sorai penonton, ketiga pria itu keluar dari tengah layar terpisah. Mereka adalah dari Teater Opera dan Tari Pusat, Wakil Dekan, penyanyi pop, Guru Luling. Luling tersenyum dan melambaikan tangan kepada hadirin. Dari Konservatorium Musik Pusat, Wakil Dekan, penyanyi profesional, Guru Subingi. Subingi juga melambaikan tangan kepada hadirin sambil tersenyum. Dari Asosiasi Musisi Tiongkok, Wakil Ketua, Yan. Tuan Platinum, mari kita sambut mereka. Yan Bo memiliki beberapa senyum langka di wajahnya, dan mengangguk kepada hadirin. Dengan senyum di wajah mereka, ketiga orang itu berjalan menuju kursi yang disediakan untuk 3 orang di depan panggung.